Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan mengeksplorasi 4 pelajaran hidup transformatif yang, jika diterapkan, tidak hanya akan mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi juga bagaimana Anda berinteraksi dengannya. Dari memahami arti dari berusaha keras dan percaya pada proses, hingga belajar menerima bahwa kita tidak bisa selalu menyenangkan semua orang, hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip yang bisa mengubah segalanya. Siap untuk perubahan? Ayo kita mulai. Mari kita mulai dengan prinsip pertama yang sangat penting. Lakukanlah yang terbaik dan percayalah pada prosesnya. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk melihat hasil instan. Kita hidup di era di mana segala sesuatu tampaknya bisa didapatkan dengan cepat, mulai dari makanan cepat saji hingga informasi dengan sekali klik. Namun, ada hal-hal berharga dalam hidup yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan terutama usaha yang konsisten. Melakukan yang terbaik tidak hanya berarti memberikan segalanya yang kita miliki untuk tugas atau tujuan tertentu. Ini juga berarti bertanggung jawab atas proses belajar, tumbuh, dan terkadang menghadapi kegagalan. Kegagalan dan kesalahan adalah guru yang hebat, asalkan kita bersedia mendengarkan dan belajar dari mereka. Percaya pada prosesnya berarti memahami bahwa tidak semua hal akan berkembang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan seringkali jalan tersebut tidak lurus. Ada tikungan, bukit, dan terkadang jalan buntu. Namun, dengan tetap berkomitmen pada tujuan dan bersikap fleksibel dalam metode, kita akan belajar lebih banyak dan mencapai lebih jauh. Penting juga untuk merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil. Apakah itu menyelesaikan tugas kecil, memperbaiki kesalahan lama, atau hanya berhasil tetap konsisten selama beberapa hari berturut-turut? Setiap usaha dan pencapaian, sekecil apapun, adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dengan melakukan yang terbaik dan percaya pada prosesnya, kita membuka diri tidak hanya untuk kesuksesan, tetapi juga untuk perjalanan pembelajaran yang kaya dan memuaskan. Ini bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang siapa kita menjadi selama perjalanan. Sehingga, ketika kita melihat ke belakang, kita dapat mengatakan dengan bangga bahwa kita telah memberikan yang terbaik, dan itu, pada akhirnya, adalah definisi sebenarnya dari sukses. Sekarang, mari kita beralih ke prinsip kedua, yang tidak kalah pentingnya. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ini adalah kebenaran yang seringkali sulit untuk diterima. Sebagai makhluk sosial, kecenderungan alami kita adalah ingin diterima dan disukai oleh orang lain. Ini mendorong banyak dari kita untuk berusaha sekuat tenaga memenuhi ekspektasi dan keinginan orang lain, seringkali dengan mengorbankan kebahagiaan dan kepuasan diri kita sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa mencoba menyenangkan semua orang adalah tugas yang sia-sia. Ini adalah perjalanan tanpa akhir yang tidak hanya melelahkan, tetapi juga bisa mengarah pada kehilangan jati diri kita. Orang memiliki pendapat, kebutuhan, dan keinginan yang sangat beragam dan tidak mungkin untuk memenuhi semuanya. Lebih dari itu, dalam usaha untuk menyenangkan semua orang, kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam situasi di mana kita tidak bisa mengatakan tidak, meskipun itu berarti menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Menerima bahwa kita tidak bisa membahagiakan semua orang membuka pintu kebebasan yang luar biasa. Ini memungkinkan kita untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, untuk menetapkan batasan yang sehat, dan untuk berkomitmen pada hal-hal yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita. Ketika kita berhenti mencoba menyenangkan semua orang, kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan dari kehidupan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita harus mengabaikan orang lain atau tidak pernah memperhatikan kebutuhan mereka. Jauh dari itu, empati dan kepedulian terhadap orang lain adalah kualitas yang sangat penting. Namun, ada perbedaan besar antara membantu dan mendukung orang lain dengan cara yang sehat dan mengorbankan diri kita sendiri dalam prosesnya. Prinsip kedua ini mengajarkan kita untuk mencari keseimbangan antara berbaik hati dan menegakkan batasan. Ini tentang mempelajari cara mengatakan tidak ketika perlu,
tanpa merasa bersalah atau takut akan penolakan. Dengan mempraktikkan penerimaan diri dan penghargaan diri, kita menjadi lebih kuat, lebih seimbang, dan pada akhirnya lebih mampu memberikan yang terbaik kepada dunia. Bukan karena kita mencoba menyenangkan semua orang, tetapi karena kita tetap setia pada diri kita sendiri dan pada apa yang kita percayai. Beranjak ke prinsip ketiga, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mendasar, namun sering terlupakan. Ingatlah bahwa sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, bisa menjadi pelajaran yang sangat membebaskan. Kebahagiaan, kesedihan, kesuksesan, kegagalan, bahkan kehidupan itu sendiri, semuanya tidak permanen. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita pesimis atau takut akan masa depan, tapi justru sebaliknya. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, baik yang baik maupun yang buruk, dan untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kehadiran. Ketika kita menghadapi masa sulit, ingatlah bahwa ini juga akan berlalu. Ini membantu kita untuk tetap kuat dan bertahan melalui tantangan dengan pengetahuan bahwa tidak ada satupun masalah yang abadi. Sebaliknya, saat kita mengalami kebahagiaan atau kesuksesan, mengingat bahwa ini bersifat sementara, mengajarkan kita untuk benar-benar menghargai dan merayakan momen-momen tersebut tanpa mengambilnya sebagai suatu kepastian. Prinsip ini juga membantu kita dalam mengelola harapan dan melepaskan kelekatan. Dalam masyarakat yang seringkali mendorong kita untuk selalu menginginkan lebih, menyadari bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan dan penerimaan bisa sangat melegakan. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki tujuan atau ambisi, tetapi lebih tentang menemukan keseimbangan antara mengejar impian dan menghargai apa yang sudah ada di hadapan kita. Menginternalisasi bahwa segala sesuatu bersifat sementara juga mengajarkan kita tentang pentingnya pengampunan dan pelepasan. Memelihara dendam atau penyesalan tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga mempersulit kita untuk bergerak maju dan menikmati hidup sepenuhnya. Dengan melepaskan, kita membuka ruang di hati kita untuk pengalaman, hubungan, dan emosi yang baru dan lebih memenuhi. Di atas segalanya, mengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara mengundang kita untuk hidup dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Ini mengingatkan kita bahwa waktu kita terbatas dan bagaimana kita memilih untuk menghabiskannya serta dengan siapa adalah salah satu keputusan terpenting yang bisa kita buat. Jadi, mari kita belajar untuk menghargai keindahan dalam sementara, merangkul perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, dan terus bergerak maju dengan hati yang ringan dan penuh pengharapan. Dengan menjelajahi keempat prinsip transformatif ini, kita telah memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan cara yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan memuaskan. Dari menerima pentingnya berusaha dan percaya pada proses, hingga menghargai sifat sementara dari segala sesuatu di dunia ini, kita belajar bahwa kunci kebahagiaan dan kesuksesan seringkali ditemukan dalam perspektif dan sikap kita terhadap hidup. Ingatlah bahwa perjalanan menuju pertumbuhan dan pemahaman diri adalah proses yang terus-menerus. Tidak ada formula ajaib atau jalan pintas. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, penuh dengan pelajaran unik dan pengalaman berharga. Yang terpenting adalah kita tetap terbuka, sabar, dan selalu bersedia untuk belajar dari setiap situasi yang kita hadapi. Kami harap pembahasan kita hari ini memberikan Anda wawasan baru dan inspirasi untuk melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Teruslah berusaha, jaga keberanian Anda, dan jangan pernah lupa bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk berbagi pikiran dan pengalaman Anda di komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar bagaimana prinsip-prinsip ini berdampak pada hidup Anda. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Teruslah berkembang, teruslah berjuang, dan yang terpenting, teruslah percaya pada kemampuan Anda untuk membuat perubahan yang positif.